Ista Kalisa Radio. Thank you for listening and please hear again. Ista Kalisa Yogyakarta. Para papa. Ista Kalisa Yogyakarta. Kita harus bicara. Sebaiknya kita segera bicara. Bicaralah. Bicara. Bicara. Jika harus bicara, lebih baik bicara. Bicara sekarang. Sekarang saatnya bicara di sini. Dari kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi kampus IST Akprin Yogyakarta 96,2 Radio Ista Kalisa penuh semangat dan inspirasi setiap hari. Hai, selamat sore. Balik lagi sama Naik Kalisa di Bicara Bincang-Bincang Remaja. Seperti biasa, aku bakal ditemenin sama kakak-kakak cantik dari Rifka Anissa Women Crisis Center ya. Dan yang pasti kita di sini bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di sini, dan setiap sorenya kita bakalan membahas, mengupas tuntas sebuah tema. Buat kamu sobat Isa yang pengen bergabung, pengen sharing, atau mungkin pengen request lagu-lagu Manca Fresh, bisa di sini ya. Di 0815689333 di Facebook, di Isa Kalisa Space Yogyakarta, dan di Twitter langsung mention aja di @Isa Kalisa. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, kita pengen kenalan dulu deh siapa sore hari ini yang bakal nemenin Nai cantik gue. Pede banget. Ketawa aja Mbak, gak usah ditahan. Ketawa aja. Tertawa yang tertahan itu sama mau apa ya? Mau ngapa-ngapain ketahan gitu. Jadi gak enak ya? Iya, jadi gak enak. Selamat sore, ada siapa nih dari sebelah kiri deh? Ada Laksmi, Ada Mbak Laksmi, ada Ega, ada Mbak Ega, Ada siapa coba? ada Mbak siapa coba? Oke. Selamat sore Mbak siapa coba? Hai Uli. Oh iya Mbak Uli ya. Mbak Uli atau Hai Uli? Oh, terserah lah. Mana yang enak, terserah. Iya. Sore hari ini temen sama kakak-kakak cantik-cantik ya dari Rifka Anissa Women Crisis Center. Ada Kak Laksmi, ada Kak Ega, dan ada Kak Uli. Hai Dek. Yes, akhirnya dipanggil juga. Yes. Hai Tante Nai. Ya, jeng ya sekalian, jeng ya. Sore hari ini kita bakal ngobrolin soal apa nih? Kita pengen ngobrolin soal tema di Bicara ya. Libur telah tiba. Ini kan udah libur. Tapi kita nggak libur ya. Libur Libur. Libur. Oh iya, libur apa? Libur kantor. Iya. Oh iya, oke. Tapi tetap kerja nih. Demi teman-teman. Demi. Oh, tuh kan ya. Demi pendengar setia Ista Kalisa, Sobat Ista gitu kan. Kita tetap ada nemenin Sobat Ista di sini. Dan ngomongin soal liburan, sebenarnya liburan ini termasuk hitungannya panjang nih ya. Apalagi kalau buat yang kuliah itu sudah selesai. Sekarang kayaknya lagi ada yang udah libur, ada yang cuma tinggal ujian gitu, pun ujian cuma 1-2 gitu kan. Sampai nanti awal bulan Januari. Ini pada udah banyak banget yang dari kemarin, dari bulan November bahkan udah siap-siapin pengen libur kemana, planning sama siapa, terus berapa hari, budgetingnya berapa, sampai nyiapin duit dan lain-lain. Nah, tapi kemudian yang jadi unik untuk kita bahas di sini, sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal libur, sebagai remaja gitu ya, kita ngomongin sebagai kacamata remaja gitu, kayak apa sih kita menciptakan suatu liburan, waktu libur yang bermanfaat gitu kan. Kadang nggak nyadar kalau liburan yang kita buat itu wasting time, bahkan yang sebenarnya bukan jadi waktu libur yang efektif buat kita, malah buang-buang waktu, tenaga, duit mungkin. Ya boleh sih kalau misalkan kita kerja gitu untuk mungkin duit juga, kita nggak mungkin kan kerja tiap hari buat duit, yang duit juga pasti buat kita seneng kayak gitu ya, entah itu kita jalan-jalan, tapi sebenarnya kadang kita jadi lupa gitu manfaat sebenarnya liburan itu sebenarnya seperti apa, terus liburan yang baik itu sebenarnya seperti apa. Jangan sampai nanti ada liburan yang baik. Liburan yang
baik kacamata. Liburan yang baik. Liburan yang baik dan liburan tidak baik ya. Karena terkadang kalau liburan kita kadang lupa gitu. Udah liburan, wah abis liburan uang habis. Betul. Sehabis-habisnya. Betul. Habis itu justru tadi yang dikatakan Ega muncul stres. Jauh Nggak stres. punya duit gitu. Akhirnya ini nodong ke orang tua. Mana duitnya habis ya. Oke, kayaknya kita bakalan ngobrolin lagi. Tapi sebelum itu, Sobat Isa mungkin ada yang pengen tahu gitu ya. Kenapa sih teman-teman dari Rifka Anissa Women Crisis Center nih, kenapa mbak-mbak yang ada di sini sekalian gitu? Tadi kakak, sekarang mbak ya. Oke. Kenapa pengen ngambil tema ini gitu? Silakan. Jadi kita ngambil tema ini karena memang bertepatan dengan waktu ini ya, akhir tahun banyak liburan. Nah minggu ini aja udah libur 2 hari ya yang di kantor. Mungkin yang sekolah lebih panjang, minggu depan masih ada liburan lagi. Jadi masa libur yang panjang ini bisa aja membawa dampak positif atau dampak negatif ya buat para remaja gitu, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mencari kegiatan atau mengisi liburan kita tuh sesuatu yang bermanfaat kayak gitu. Dan kemudian bisa nggak sih kita memanfaatkan itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat buat kita, buat istirahat atau justru malah buat begadang, terus nonton video, main video game semalam suntuk kayak gitu. Jadi itu salah satu yang negatifnya ya. Negatifnya. Nah itu itulah kenapa kita mengangkat tema ini, karena momennya pas banget nih dan akhir tahun liburan panjang, liburan sekolah dan liburan panjang. Jadi ini momen yang tepat untuk mengangkat tema ini. Dan kita kan pengen sharing tuh kalau liburan tuh sebaiknya seperti apa. Iya, benar banget. Negatifnya, segala macam. Siapa tahu habis dengerin ini punya inspirasi sesuatu gitu. Apa karena yang mau dilakukan ketika waktu liburan? di bulan depan tuh kita mau ngapain nih gitu. Betul sekali. Eka mau nambahin? Enggak. Udah cukup kayaknya mbak-mbak berdua gitu. Nanti lo apa? Maksudnya apa? Enggak. Ya, jadi kalau kita kan melihat sekarang momennya adalah liburan panjang, di mana kita melihat sekarang Jogja udah padat merayap di mana-mana. Yang udah tadi aku aja tadi telat datang ke sini gara-gara di mana-mana macet gitu. Naik motornya udah nggak bisa nyempil dan itu kita lihat orang pada lari ke mall lagi kemana sih. Aku pikir ngapain ya, di sana kan juga buang-buang duit. Kita cobalah nanti kita lihat apa sih dampak positif negatifnya liburan, apa sih yang kita cari selama liburan ini gitu loh. Atau kita setelah liburan nanti justru capek, uang habis, kita malah nanti kita malah ketika mau memulai kegiatan rutinitas sehari-hari kayak sekolah udah jadi suntuk jenuh, gitu ya, malah jenuh ya. Terus kalau kayak gitu nih, biasanya kan apalagi Jogja nih jadi tempat buat dari kota-kota yang ada di sekitar dan agak-agak jauh dari sekitar untuk jadi tempat liburan ya, tempat tujuan. Ada nggak sih mungkin tips gitu atau dari Rifka, teman-teman dari Rifka Anissa sudah kayak begini gitu kan? Gimana cara untuk bisa libur paling nggak ya biar agak enak lah ya, nggak stres sendiri karena di jalan banyak banget kendaraan yang berlalu lalang gitu. Tips, kok tiba-tiba langsung tips ya? Iya, nanti kayaknya bisa. Jadi nanti kan, jadi kalau dari awal, udah macet aja, udah gini aja gitu kan. Tipsnya ada satu, dengerin nih radio Istana. Iya, bisa jadi ya. Tapi ngomongin soal liburan sendiri, pastinya punya dong ya, remaja-remaja tuh pastinya perlu punya namanya kegiatan-kegiatan gitu kan, mungkin kegiatan antar remaja atau mungkin kelompok gitu. Dan di sini sendiri ada mungkin beberapa tipikal remaja yang punya cara untuk ngabisin waktu luangnya atau waktu liburnya. Apa aja sih tipe tipe tuh udah kayak tipe cowok. Ini sekarang tipe remaja gitu ya. Apa aja sih Mbak sebenarnya? Tergantung nggak sih tipe-tipe kayak gitu sama cara mereka ngabisin waktu luang atau mungkin sama aja gitu? Memang ada beberapa tipe remaja ya yang kita mungkin di sini gitu, dan juga mungkin termasuk kita juga. Kita kan masih remaja. Kita kan remaja. Oke.
Ada yang namanya remaja workaholic gitu. Jadi istilahnya tipe yang senang menghabiskan waktu dengan bekerja. Jadi setiap hari mendingan bekerja deh. Kalau bisa dapat duit dah gitu ya. Terus kemudian ada yang remaja entrepreneur, di mana di sini cenderungnya dia akan menyukai waktu luang gitu dan masa liburan karena dipikirkan untuk misalnya waktu luang ini kita kira ada peluang bisnis apa nih. Mungkin kayak Nay nih lagi liburan gini enaknya kita bikin apa nih? Buka warung apa nih gitu. Terus kemudian Bikin gaduh. Ya, terus kemudian ada yang remaja sukanya istilahnya buklis ya, atau juga suka dengan kehidupan misalnya di rumah aja baca buku gitu. Terus kemudian dia mencari buku-buku baru, Terus dia referensi mencari baru. kutu-kutu di buku. Apakah begitu? Enggak dong. Ya, dia bisa dapat pengalaman, dapat ilmu baru dari buku tersebut. Kemudian, nah ada yang remaja dia sukanya tuh kalau liburan nggak mau kemana-mana. Remaja rumahan ya, Mbak ya. Rumahan. Anak rumahan gitu. Betul. Apalagi kalau mungkin warga Jogja sekarang mending di rumah Mending kali di rumah aja daripada kemana-mana macet Iya, gitu kan. bener. Pusing Ya, lagi. yang orang Jogja Jangan dikira itu nggak keren ya, liburan di rumah itu. Aktivitas di rumah tuh ngapain aja, Loh. bukannya bete ya? juga enggak oh, juga. jangan salah, di rumah justru kita bisa bereksplorasi loh. Di rumah tuh kayaknya misalnya gini, umpamanya Ega atau Nay atau siapapun atau Laksmi di rumah sukanya masak. Nah, bisa bereksperimen. Oh bener dengan banget, itu. bawain masakan buat temen-temen. Iya. Ya, salah satunya itu bisa bereksperimen, terus kemudian teman-temannya diajakin main ke Iya, rumah. kalau pas enak gitu ya. Atau mungkin dia yang sukanya misalnya di rumah terus kemudian misalnya bantu-bantu beresin rumah Iya, selama bener. seharian nggak sempet. Wah asik punya temen kayak gitu tuh. Langsung Udah panggil jago ya. masak, rajin bersih. Ya, kalau dari beberapa tipe tadi kemudian kita kan melihat ada yang suka kerja. Kalau kerja kadang kita ngerasain kalau kita libur panjang, kita biasa kerja terus nggak ngapa-ngapain tuh rasanya juga capek ya. Iya, Nggak punya kegiatan, bosen. bosen kayaknya pengen segera balik kerja nih. Terus kemudian yang biasa hangout bareng teman hangout. Yang biasa keluar bareng teman-teman kalau nggak misalnya ketemu sama komunitasnya itu yang benar-benar yang capek lah. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan waktu kita bareng teman-teman atau keluarga itu bisa dapat hal yang positif. Tapi juga nanti bagaimana caranya kita bisa berbagi waktu juga. Mungkin Laksmi mau nambahin. Iya, dan tadi ya nambahin juga ya kalau misalnya sekarang kita lihat situasi di Jogja itu kan emang sangat ramai banget kayak gitu. Dan tadi sempat disinggung tentang kalau di rumah ngapain aja sih. Nah, selama liburan itu mungkin bisa jadi ajang kita untuk mendekatkan diri ke keluarga kita. Kalau biar Mengakrabkan diri. mengakrabkan diri gitu sama keluarga kita, mungkin sama kakak atau adik yang kebetulan tiap hari kalau misalnya kita nggak libur, misalnya nggak pernah ketemu sama bapak dan ibu, nggak pernah ketemu, Jarang di ketemunya rumah. kalau malam doang, udah capek, udah langsung Tinggal tidur. Sekarang udah saatnya untuk merekatkan lagi tali keluarga yang sempat renggang. Iya Terus ada ya pertemuan antara keluarga satu. Ya kalau dari sudut pandang Rifka ya Mbak ya, kan untuk mendekatkan keluarga itu memang ketika misalnya kita keluarganya ternyata kurang harmonis itu kan bisa menjadi pemicu kekerasan gitu ya. Jadi ya liburan ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk ya kayak Mbak Laksmi tadi Memicu memperbaiki keharmonisan. Ya memicu keharmonisan. Ya memang benar ya. Kadang kan kita tidak nyadar bahwa sebuah yang namanya kekerasan itu bisa terjadi dimanapun, gitu ya. Baik antar teman dengan keluarga sendiri. Nah, momen-momen liburan ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki tadi hubungan kita yang mungkin pernah retak dengan teman atau hubungan kita yang sudah kurang baik dengan keluarga, dengan ayah, ibu, kakak segala macam itu memperbaikinya. Paling simpel nggak usah jauh-jauh lah. Kita membuat sebuah kegiatan yang misalnya kita sama-sama suka, misalnya suka-suka masak bareng yuk gitu, ngolah apa, atau kita suka bersih-bersih rumah. Wih hebat ya suka bersih-bersih rumah gitu. Nanti Iya, kupanggil iya, deh ke iya, rumah gitu. Kalau Nay mungkin kan sama kan, kalau liburan ngapain, siaran ya Bu? Kalau liburan lebih suka di rumah nonton. Kan Iya, bener iya, kan? itu asik nonton banget, terus bikin tidur. mie gitu ya. Udah anak kos banget. Anak kos banget ya, asik daripada di luar. Aduh, Homestay, pusing. capek kan? Capek ya, berarti itu masuk homestay ya. Berarti anak rumahan. Calon istri idaman. Wow. Dia sudah memberi lagu sendiri. Kita akan lanjut dulu Sobat Isya. Sudah ada sebuah lagu yang kesiapin dari Kelly Clarkson, Underneath the Tree. What a beautiful sight. Don't
Ini dia Fakta Unik, sajian informasi tentang fakta-fakta unik di dunia. Delegasi Organisasi Petani Dunia, Lavia Campesina, menilai petani Indonesia sebagai salah satu kelompok masyarakat terbaik di dunia. Bicara. 96.2 Isa Kali Isa Radio. Sebelah dari Kali Gregson Underneath the Tree, Sobat Isa ya. Dan masih sama Naik Kali Isa di sini di Bincang-Bincang Remaja. Selamat sore buat Sobat Isa yang baru aja bergabung ya. Dan kalau misalkan kamu pengen bergabung, tanya-tanya langsung SMS 081568933333. Facebook di Isa Kali Isa spasi Yogyakarta, Twitter langsung mention di @isakalisa. Tema sore hari ini Sobat Isa, kita lagi ngomongin soal liburan. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, Tasya. hore, hore, hore. Iya. Ini namanya liburan itu memang. Tapi kok kita nggak libur ya siaran ya? Bukannya udah dari tadi muter lagi omongannya. Gimana sih? Tidak kan namanya nih Sobat Ista. Oh iya. Iya. Liburan itu apa ya? Kadang ada yang memaknai liburan itu sebagai hari untuk hibernasi. Betul. Hari Itu hibernasi Banai kayaknya ya. Itu aku. Tapi memang aku juga memanfaatkan 2 hari libur ini karena Iya, belum iya. ada libur sama sekali. Iya ya. Jadi kalau ada juga yang lebih ke oke, ini saatnya berkumpul bersama keluarga misalkan ya. Ada juga yang merampungkan, mungkin dia punya proyek-proyek di rumah Yes. tuh. Proyek ini ganti-ganti posisi rumah gitu kan. Ganti posisi rumah. Posisi ini Barang-barang. barang-barang. Furniture. Nah, jadi Ah. mungkin lebih enak gitu kan nanti awal tahun mungkin teman-teman yang datang gitu, wah lebih asik nih rumahnya, ternyata cuma pindah-pindah doang gitu kan. Iya, Banyak gitu yang bisa dilakuin, tapi sortir barang gitu. sortir ya. Jadi kalau misalkan ngomongin soal liburan, sebenarnya ternyata ada dampak negatifnya dan dampak positifnya juga ternyata ya. Apa aja sih Mbak yang termasuk dampak negatif dari libur panjang? Silahkan siapa? Ya oke, makasih Mbak Uli. Ya sebenarnya memang liburan ada dampak positif dan negatif gitu ya. Nah salah satunya ini yang negatif buat otak kita kurang produktif gitu. Ya kayak yang disebutin Mbak Uli tadi, kadang kita udah mungkin berapa bulan gitu kerja, terus yang pekerja keras selama beberapa bulan, kemudian tibalah waktu libur yang panjang banget. Nah itu membuat otak kita kurang produktif gitu, yang dari tadinya kita sibuk, kita mikir ini mungkin ada tugas yang harus diselesaikan, datang-datang kita harus nganggur gitu ya, dalam artian tidak melakukan aktivitas yang berat-berat. Nah itu membuat otak kita kurang produktif gitu. Apalagi tuh selain iya sih emang kalau ini biasanya berasa banget buat anak-anak sekolahan yang udah biasa banget Iya. menghafal. Lama-lama kok jadi susah. Kadang kan pernah kan ada gitu. yang libur 1 bulan gitu ya, 1 bulan lamanya libur. Kalau Kemudian punya aku karena 3 bulan. ya kalau anak kuliahan pernah itu. Tapi kalau bulan. anak sekolah pernah libur 1 bulan gitu, yang kemudian rapelan dari puasa, lebaran segala macam gitu. Terus kemudian karena sudah libur lama, begitu mau masuk sekolah lagi malas. Iya. Males ketika Malesnya akan pertama bangunnya. Udah biasa bangun siang. tiba-tiba suruh bangun pagi lagi, mandi, siap-siap, sarapan, berangkat, terus belajar lagi. Itu yang paling males. Kemudian nyiapin buku-bukunya segala macam. Pekerjaan belum ada rumahnya. PR dan Biasanya tuh kayak gitu yang paling bikin bete nggak bisa liburan tuh dikasih tugas banyak lagi Iya, ya. Kayaknya nggak ridho gitu kita mau libur fun gitu ya, mau santai-santai nggak boleh Padahal gitu. esensi libur tuh kan kita nggak melakukan apa-apa, kita cuma libur, mengistirahatkan pikiran, ini dikasih tugas. Ya, well. Ya, itu salah satunya memang. Tapi memang banyak yang seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua ada lagi yang misalnya jadi mirip jet lag tadi itu. Jadi hampir sama ketika kita sudah libur panjang, terus kemudian kita harus bekerja lagi, tiba-tiba itu malas untuk mulai sesuatu hal yang baru lagi. Aduh, kok balik ke kampus lagi ya? Harus balik kerja lagi ya? Kok harus nemuin bosku lagi ya? Harus sedikit bla 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 kayak gitu. Karena misalnya, aduh bimbingan lagi ya. Sudah selesai. Oh iya. Ucapin selamat dulu. Selamat ya Mbak. Terima kasih. Dan yang paling efek, yang paling buruk adalah ketika kita membuat rasa malas gitu. Karena malas akhirnya kerjaannya seperti tadi Naik yang cerita,
cuman makan tidur makan tidur. Itu yang kemudian berefek adalah kita tidak memikirkan kalau sebenarnya aktivitas sehari-hari kita mikirin olahraga segala macam. Ada apa istilahnya hidup ini seimbang. Tapi begitu liburan, aduh olahraga males-malesan nih, males mau ke gym atau mau sepedaan atau apa males. Akhirnya apa efeknya adalah begitu mau masuk sekolah atau masuk kuliah, ya berat badanku naik gitu langsung tidak gitu. Tubuhku dulu tak begini. Iya ya gitu. Mungkin Laksmi mau nambahin mungkin. Kalau itu ya, jadi kalau misalnya tadi kayak kita misalnya pas liburan terus kita tidur banyak kayak gitu kan, terus habis itu kita tuh jadi kayak pas mau masuk tuh kayak yang nggak fresh lagi gitu loh, karena capek ya justru capek gitu loh. Jadi segala sesuatu dibikin aja seimbang. Kalau misalnya libur kita tetap mengisi berkegiatan seperti kegiatan kita sehari-hari, cuma dalam intensitas yang lebih kurang gitu. Tapi jangan yang tiba-tiba nggak ada kegiatan, cuma kerjanya tidur makan, karena itu bakal bikin kita terbiasa untuk seperti itu. Pas kita masuk kita kayak kaget gitu tubuh kita. Dan juga itu kadang yang sering lupa itu ketika kita melupakan kesehatan. Kadang kan terus ketika libur males mandi. Nah gitu kan. Kalau udah males mandi, udah kadang kita bisa nanti kena dampaknya, misalnya kita kena sakit penyakit IMS segala macam yang kita tidak sadari, atau tiba-tiba begitu mau masuk lah kok kita jadi dekil. Dekil. Iya, kadang kan kita males mandi kalau nggak nanti mandinya yang gitu ya, Mbak. Iya, kita kadang beda kan ketika sudah aktivitas sehari-hari dari pagi sampai sore kita mandi rajin, tapi begitu udah libur panjang, mandinya nanti aja deh, mandinya entah siang-siangan atau malam-malaman gitu. Itu yang kemudian membuat kita efeknya banyak sekali dampak negatifnya. Tapi selain dampak negatif, ada dampak positifnya. Mungkin Laksmi atau Ega mau. Untuk dampak positifnya tentu ya, kalau kita misalnya liburan itu kan kita punya kesempatan untuk merilekskan pikiran kita, juga merilekskan tubuh kita beristirahat, dan itu bisa menghilangkan stres gitu, karena beban pikiran yang selama ini kita dapatkan ketika kita kerja atau kita sekolah itu bisa kita hilangkan sejenak gitu dengan liburan itu. Terus juga dampak positifnya apa ya, tadi seperti yang sudah pernah disinggung sebelumnya, itu kita bisa lebih banyak mungkin di rumah, bisa kumpul sama keluarga, itu juga bisa mendekatkan hubungan kita gitu sama ayah, ibu, kakak, adik gitu yang selama ini renggang kayak gitu. PDKT lagi ya. Ya PDKT lagi, mungkin PDKT yang main pacar gitu ya, terus nggak pernah ketemu gitu. LDR. Terus juga dampak positifnya apa? Kalau kita bisa memanfaatkan liburan dengan baik, misalnya kita bisa bertambah keterampilan gitu. Kenapa? Karena sekarang kan kita lihat di Jogja aja sendiri makin banyak yang menawarkan kursus pada waktu liburan gitu. Ya jangan kursus pelajaran dong ya, tapi kursus-kursus yang misalnya kursus masak atau kursus mungkin cinta. Aduh, cinta lagi deh. Aduh. Ya kayak misalnya ada sekarang banyak sekali yang menawarkan misalnya ikut teater gitu ya, atau latihan menari yang banyak ditawarkan gratis segala macam. Atau mungkin kayak tadi berbisnis. Ya, apalagi kan itu, apalagi sekarang remaja kan banyak sekali yang mereka terjun ke dunia bisnis ya begitu liburan. Tapi jangan satu bisnis Mak Comblang. Ya enggak lah. Jadi misalnya kadang gini liburan terus kemudian dimanfaatkan apalah, jadi misalnya dari tour guide atau apa itu kan lumayan, atau kan? kita bisa ngadain garage sale misalnya. Kita habis bersih-bersih rumah gitu ya. ya. Terus juga ngejualin barang-barang yang kepake gitu. Daripada kita buang, kita sayang dijualin masih bermanfaat buat yang lain siapa tahu. Iya, daripada gitu. nanti ke website yang terkenal itu Iya. Ketoko-toko ya. Pasti pernah Ketahuan ya. Coba ya. Iya, bisa tuh ya, bisa jadi ya. Terus apalagi nih Mbak? Positifnya nih, kayaknya masih ada lagi nih. Iya, selain bisa mendekatkan keluarga, liburan juga bisa membuat kita mengambil keputusan itu secara bijak. Jadi gitu. mungkin hal-hal misalnya kita sudah penat gitu di kantor, kemudian tibalah waktu liburan, dan mungkin ada keputusan-keputusan yang ternyata belum kita ambil setelah kita liburan. Oh, kita dapat inspirasi nih. Oh, kayaknya sebaiknya kerjaan saya waktu di kantor ini nih yang harus saya lakukan, seperti itu. Jadi bisa merefresh mungkin ya, membuat kita lebih bijak. Kita dapat ilham, kita lebih wise. Iya, wis. Oke.
Mungkin melihat ya di sekitar tempat liburan kita, mungkin oh iya ini kayaknya cocok untuk di kantor saya mungkin. Ini yang paling bisa ini adalah kita jadi mudah tersenyum habis liburan. Ya, karena biasanya, biasanya kan kita sesaat melupakan stres pekerjaan atau benar. stres kuliah atau sekolah. Tapi begitu nanti balik lagi, aduh ini lagi ya. Ini lagi ya, pelajaran ini lagi ya gitu. Kadang yang bikin lucu waktu temen-temen ngajak ngelucu gitu kan, saking seriusnya pikiran nggak kalau itu lucu. Apa sih dipikirin bener-bener gitu. Oke, kamu terlalu serius. Tadi emang ketawanya apa sih? Tadi lucu ya? Nggak sadar kalau itu lelucon gitu. Oke. Iya, dan juga kadang dampak positifnya adalah bisa kita mengembalikan, merefresh atau organ-organ tubuh kita ya, istilahnya memperbaiki lagi yang sudah selama sebulan misalnya sudah bekerja terus, kemudian kita kurang tidur selama ini, jadi memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita, itu salah satunya juga. Nah, tapi kalau misalkan liburan itu biasanya identik sama yang namanya malas. Ya, jadi kayak lebih bermalas-malasan karena kan namanya aja liburan. Pastinya nggak ada dong kegiatan yang dari pagi kita kan harus kerja, kuliah, belajar gitu kan. Tapi pagi kita udah bebas mau ngapain, mau bangun jam berapa. Akhirnya tuh banyak juga yang malah justru menghindari loh liburan, apalagi liburan panjang. Karena nanti jadi nggak produktif banget waktunya ya kan, yang harusnya dia udah bisa kayak gini kayak gitu. Tapi bener nggak sih sebenarnya kayak gitu? Ya, itu sebenarnya dikembalikan ke masing-masing individu ya. Ketika seseorang bagaimana memanfaatkan waktu liburan itu. Ketika misalnya kita sebelum liburan kita nih dapat tugas nih, atau kita dapat kerjaan atau project nih, kita bisa manfaatkan tuh hari libur untuk misalnya menggali ide atau sebuah misalnya kerjaan kita selesaikan. Wah, nanti kan kalau misalnya sudah selesai atau kita punya ide-ide bagus, ide-ide kreatif yang baru gitu, kita bisa ketika sudah masuk kita bisa tawarkan ke kantor atau mungkin ke kampus, misalnya ada riset yang kita pengen ajukan ke kampus seperti itu justru bagus. Tapi kalau misalnya kita hanya liburan diisi dengan tidur makan ya itu ya yang rugi kita sendiri gitu loh. Kita akan istilahnya waktu akan berjalan cepat sekali dan kita tidak sadar bahwa tiba-tiba kok udah waktunya masuk kerja ya, tiba-tiba kok sudah waktunya masuk sekolah ya. Kemarin aku tiba-tiba masuk, aduh PR-ku belum gue kerjakan semuanya, bubar kan gitu. Ya, itu yang kemudian masing-masing individu bagaimana dia bisa mengelola waktu dan juga bagaimana dia bisa mengelola istilah jadwalnya dia untuk melakukan kerja apa saja selama liburan. Apakah memang dia bermanfaat atau tidak itu tergantung masing-masing. Mungkin Laksmi mau nambahin. Iya, kan selama liburan juga sekarang kan sudah mulai banyak ya kita berwisata tuh lebih murah kayak gitu. Nah, itu juga bisa loh, jalan-jalan tuh jangan dikira cuman buang-buang waktu aja. Jangan buang-buang duit juga. Iya, jangan selalu dihentikan dengan buang-buang duit juga gitu. Siapa tahu setelah pulang liburan gitu ya, kita pergi kemana gitu, mungkin ke luar pulau, misalnya keluar Jawa atau keluar negeri gitu. Itu mungkin bisa memberikan inspirasi atau perspektif baru gitu. Ketika kita masuk, kita bukan hanya cara pandang kita yang berbeda gitu ya, kita ngelihat sesuatu yang berbeda daripada yang kita hadapi sehari-hari kayak gitu. Ternyata orang juga seperti ini. Ternyata kita liburan ke suatu daerah ternyata karakternya berbeda. Jadi kita punya perspektif, punya cara pandang baru dan juga kita punya ilmu baru gitu loh. Dan itu bisa di-sharekan ke banyak orang. Iya, di-sharekan ke teman-teman kita kayak gitu. Bahkan sekarang kan banyak sekali yang website wisata bikin blog traveler kayak gitu kan. Siapa Siapa tahu malah datengin duit, kita bisa nerbitin buku ya. Iya, betul. Banyak ya yang bisa diambil ya. Iya, banyak sekali. Tapi bukan ngambil barang orang loh ya. Ngambil hikmah dari Kalau situ. ngambil hati orang, balik lagi deh. Gimana ya? Kayaknya liburan Kayak ada yang iya. boleh. Kita ke lagu dulu Sobat Isa ya. Habis ini aku bakalan balik lagi. Stay tune terus di 96.2 FM Isa Kalisa Radio. 96,2 Radio Ista Kalisa Yogyakarta. Bring my guitar. Let's go. Oh yeah. I got this young girl, she's so cute. Every time I see her wear fresh rubber shoes. Cause this young girl, she's such a killer. Wait till I have it in the span, never met her. I could see us together all the time. We living like we hit the jackpot. Ching like money in the bank. You should be with me. You like my
jackpot, cha-ching, cha-ching, like money in the bank. You should be with me. You like my favorite song on the radio, 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 radio. I can listen to you all day. You like the music video, video, bip, bip, video. I can look at you all day. You make me do my two-step all day. You keep me looking back for you all day. So you should be my girlfriend all day. Well, like a hit on the radio, radio. Singing to the song all day. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, sing it to the song all day. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Stop me in my tracks. I had to know your name. Know your name. Oh, tell me, baby, why you making me wait all day, all day. Well, like a hit on the radio, radio. Oh, I can listen to you all day. You like the music video, video. And I can look at you all day. You make me do my two-step all day. You keep me looking right for you all day. So you should be my girlfriend all day. But like a hit on the radio, radio. Singing to this song all day. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, sing it to the song all day. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Ah, cuma buat lagu mulu, nggak ada yang dengerin. Jangan bete gitu dong bro, dengerin dulu yang satu ini. Kau merasa hampa hanya karena kita berbeda. Yo bro, it's about the soul life. Wait, santai dulu, sejenak kau relax. Stay tuned on Istakalisa Radio. Apaan tuh bro? Indieland bro, wadah buat anak muda kreatif yang punya band indie ataupun bermusik di jalur indie. Gak cuma bisa live perform, tapi juga bakal ngobrolin profil band dan all about indie. Serunya lagi, kita juga bisa daftar bro. Caranya gampang banget. Kirim profil dan lagumu ke Radio Istakalisa di Jalan Kalisahat nomor 28, Kompleks Balapan, Kampus IST Akprin, Yogyakarta. Ini dia acara yang aku tunggu-tunggu, ikutan ah. Indieland setiap Sabtu jam 8 malam only on 96.2 Istakalisa Radio. Bicara. Nah, itu 6.2 Istakalisa Radio. Masih mana Kalisa Sobat Isa? Selamat sore buat Sobat Isa sudah bergabung di Facebook Istakalisa. Hai, ada Lutfiani, ada Susanti, ada juga Ari Hidayat, Fatma Sari, si Jack Nugroho. Thank you banget sudah bergabung ya. Andri cute atau cute ya, atau cute. Namanya cute gitu. Cute. Katanya si Andre ini lebih memilih liburan panjang tuh dengan jalan-jalan. Jalan-jalan men. Oh beda lagi. Itu beda lagi. Harwan Putra di Twitter @hrwnd ya. Kalau si Harwan ini lebih milih pelesiran ke Semarang. Ahihihinya serem amat. Berarti aku bacanya gini, pelesiran ke Semarang. Oh itu dari anu tuh Lawang Sewu. Lawang Sewu ya Mbak. Kayaknya mau ini deh, mau beli lumpia ya. Bisa jadi. Atau mungkin jalan sama keluarga, atau mungkin ngunjungin keluarga atau teman ya yang ada di Semarang. Sabar. Kalem, slow down ya. Tapi ngomongin soal liburan gitu kan, sudah punya rencana untuk berlibur? Kakak-kakak sekalian.
Aduh, kalau piye yo nek Kok jadi bingung? Sebenarnya sih pingin liburan, tapi ternyata punya tanggung jawab dan itu tidak bisa ditinggalkan. Dan saya sudah kalau kemarin tuh ajakan ada temen diajakin main ke Tanah Toraja. Tapi karena kemudian ada kerjaan, ya batal deh semuanya. Gitu. Nangis deh. Terus kalau Mbak Kayaknya bahkan libur kapan aja belum tahu. Wah, itu lebih menyedihkan ya, Mbak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat sibuk ya yang ada di sini. Sama saya juga gitu. Sebenarnya enggak ya, Mbak, cuman tuntutan ya, Mbak, ya, apa gimana? Iya, karena kan kadang kan kita ini memanfaatkan 2 hari ini, jadi sebenarnya tuh tidak mau siaran, tapi demi teman-teman gitu. Dan demi Nai. Wah, sangat terharu. Temen-temen Nina ya. Ada tisu Mbak? Mau nangis. Saking Kayaknya adanya terharunya. ember, Mbak. Oh, boleh. Iya. Tapi kayaknya asik deh kalau misalkan kita sharing-sharing pengalaman liburan. Punya pengalaman liburan panjang dari tadi kita ngomong teori-teori gitu kan. Ini adalah realitanya seperti apa mungkin Mbak dari Mbak? Panjang ya, harus yang Baik, panjang gitu. ya, Mbak. Enggak lah, liburan Iya, enggak ya, apapun pokoknya lah. liburan gitu ya, Mbak. Ya jadi sebenarnya saya tuh dulu orangnya yang tipe yang sok-sok sibuk gitu ya. Jadi nggak mau tuh liburan dikit main-main gitu. Jadi pokoknya semuanya tuh pengen dimanfaatin untuk pokoknya ngerjain berkarya lah, pokoknya intinya kayak gitu. Nah, tapi baru akhir-akhir ini gitu ya, akhir-akhir ini ngerasain gitu ya efeknya. Suatu ketika tuh saya diajak, ya sebenarnya simple sih, cuman ngecamp gitu di pantai, terus bakar-bakar ikan dan lain-lain. Itu ya emang bener-bener refresh dan nggak ngerjain apa-apa waktu itu. Dan ternyata emang efeknya positif gitu ya. Setelah liburan ya ternyata oke, saya lebih fresh, saya lebih produktif dan lebih bahagia gitu. Jadi nggak seperti sebelum-sebelumnya yang gupek sendiri, yang ribet sendiri, yang ya mungkin depresi apa gimana gitu ya. Itu aja sih. Depresi parah banget ya, Mbak. Boleh gimana boleh? Kenapa aku sih lainnya dulu? Nggak apa-apa, boleh dulu. Boleh Kalau gimana? aku sih karena sempat kemarin kayak yang tahun lalu itu sama teman-teman sebenarnya nggak liburan sih, tapi istilahnya mencoba untuk menghilang dari kantor sesaat. Celing. Iya. Jadi benar-benar Boleh ya, Mbak? Boleh ditiru. Iya, boleh bisa ditiru. Jadi kita berencana ya. Jadi kalau kita sudah punya rencana itu selalu tidak pernah kelakon. Tidak pernah bisa terjadi. Tapi kemudian kita yuk niat berangkat gitu. Kita mau pergi ke Malang gitu ya. Mau ke Jatim Park segala macam. Oke, tanpa planning kita tinggal pesen travel gitu. Jalan beneran jadi. Dan itu benar-benar yang kita have fun, main ke Jatim Park, terus keliling Malang, keliling Batu segala macam. Yang kita selama 5 hari, kalau nggak salah 5 hari di sana, benar-benar begitu pulang tuh fresh bener, enjoy. Tapi ya begitu pulang langsung ditanyain kemana kalian selama 5 hari tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba datang gitu tanpa izin, tanpa pamit gitu. Mainlah sebentar, refreshing. Dan kita kan karena kebetulan satu teman kantor waktu sebelum aku di Rifka gitu, itu kita janjian pokoknya kita jangan upload foto, kita jangan segala macam bikin status apapun karena biar nggak ketahuan. Tiba-tiba ada salah satu staff gitu tahu ini foto di mana. Daunnya dari itu aku nggak sengaja kan aku lagi mau editing foto gitu kan ya dari laptopku gitu. Dia di belakangku, dia tiba-tiba di belakang. Ketahuan. Ini foto di mana kalian? Kok bagus gitu. Aduh enggak Pak, ini dulu udah lama banget. Jadi benar-benar yang kita justru jadi sampai sekarang tuh jadi bahan cerita gitu loh. Jadi bahan cerita yang nggak pernah, tapi benar-benar kita yang nekat backpackeran gitu, yang kesana benar-benar uang minim, kita budget yang kita patungan segala macem kayak gitu, hidup di sana patungan segala macem, benar-benar menyenangkan banget. Begitu balik ke kantor ya tadi sama kayak Ega, fresh, seneng, ada rasa bahagia, nggak ada beban yang dibawa lagi. Tapi begitu balik ya itu langsung dari mana aja gitu. Itu yang kemudian aduh ya itu, tapi itu berkesan banget buatku. Ya kalau Nay sendiri gimana? Laksmi dulu dong. Nah dulu aja. Nay dulu dong. Penyiarnya closing Oh statement. gitu. Aku jadi bingung sebenarnya karena aku nggak pernah kemana-mana. Aduh, Mbak. Mungkin waktu libur atau mungkin lagi pelatihan tapi sambil liburan gitu. Apa ya?
pernah sih, tapi aduh, sebenarnya kalau saya mah liburan tuh biasanya cuma di sini-sini aja. Oke, ya waktu Sama itu sih keluarga. pernah sih sama keluarga. Kebanyakan sih aku liburan sama keluarga ya. Jadi waktu itu pernah sih waktu libur gitu pas habis kelulusan juga, terus liburan kayak gitu. Ke Bandung sama ke Jakarta ya. Waktu itu juga pokoknya asik banget gitu karena itulah saatnya kita yang kita kan udah tinggal berjauhan gitu ya, udah nggak satu kota lagi. Nah, momen liburan itu dijadikan kesempatan buat itu tadi hangout bareng sama keluarga kayak gitu. Nah, Yang akhirnya nggak pernah makan bareng jadi makan bareng ya, gitu. kumpul lagi, ngobrol lagi. kayak gitu ya. Jadi dekat lagi ya. Kalau naik? Kalau aku Kalau aku sih ingatnya dulu ya waktu zaman-zaman kapan ya? SD. SD. Waktu itu kan zaman banget yang guru tuh suka banget ngasih kita LKS yang tebel-tebel. Disuruh isi kayak nggak rela deh kalau kita libur panjang gitu kan. Mereka Bebas kayaknya nggak tugas pengen gitu ya. gitu kan. Datang gitu harus aja ngerjain tugas, dan pada saat itu nggak tahu hilaf atau memang dari sononya nggak mau mikirin, lupa, bener-bener lupa. Tiba-tiba pas masuk itu LKS masih bersih melompong gitu. Tahu nggak yang bikin lucu apa? Udah mau jam 7 udah mau berangkat, nggak mau kelihatan nggak ngerjain juga, paling nggak harus ada lah yang dikerjain. Akhirnya king kali kong sama kakak ada tugas apa gitu, jadi bangunin ini kerjaan, jadi dia yang ngerjain, aku yang siap-siap manis. Iya itu semua lucu banget. Tapi pas udah sampai di sekolah, sialnya nggak diperiksa ya. Iya, nyebelin sekali. Tapi ya yang lucu aja sih, masih kelas SD, tulisannya kan kita kan kelihatan banget ya. Kakak waktu itu udah tulisannya rapi, bersih. Waduh, ini kalau guru lihat pasti ketahuan, dihapus lagi terus pakai tulisanku lagi gitu. Kalau itu sih masuk SD. Kalau waktu kuliah ya, karena kerja ini baru-baru aja sih ya, nggak terlalu yang gimana-gimana. Kalau yang kuliah dulu sih, aku nggak suka libur lama. Dulu libur di kampusku tuh 3 bulan. Lama banget 3 bulan ngapain gitu kan. Jadi aku ngakalin ya, aku biasa seksi sibuk sampai 2 bulan tuh aku masih di sini. Iya, memang ada aja yang dikerjain, entah itu organisasi apa, ada aja dikerjain, udah selesai. 1 bulan sebelum lebaran, biasanya libur lebaran yang paling panjang kan, aku baru pulang. Dan habis itu bener-bener fresh. Dan aku ngerasain waktu itu aku bener-bener liburan yang 3 bulan, aku langsung pulang. Dan aku bingung mau ngapain, akhirnya aku balik lagi ke sini dengan keadaan semuanya lagi liburan. Jadi salah timing banget ya. Jadi aku lebih milih untuk kalau 3 bulan, 2 bulannya masih di sini, semua udah pada pulang nggak apa-apa. Orang terakhir di sini dan orang pertama juga yang datang. Orang terakhir pulang, orang pertama yang datang. Kayak gitu. Tapi asik sih so far. Seperti itu. Memang kadang kita kalau liburan gitu kita punya kenangan tersendiri ya, yang tidak akan bisa terlupakan gitu. Masa-masa yang ada yang seneng, ada yang sebelin, ada yang kayaknya aduh pengen ngulang lagi tapi nggak bisa kayak gitu. Andai kan bisa diulang lagi itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Yang mungkin adalah kamu dengerin lagu lagi, update info yang satu ini Sobat Ista dari Kalisa Klopedia, Planet Mars. Kalisa Klopedia. Saat ini, kenampakan-kenampakan di planet Mars dinamai dari berbagai sumber. Kenampakan albedo dinamai dari mitologi klasik. Kalisa Klopedia. Bicara. Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. They
96.2 Isa Kalisa Radio, Michelangelo dengan The First Noel Sobat Isa. Sama Naik Kalisa di sini masih sama teman-teman dari Rifka Nisa Women Crisis Center ya. Ada Mbak Laksmi, Mbak Ega dan juga Mbak Oli ya. Kita masih ngomongin soal liburan ya, liburan panjang. Liburan panjang yang kamu biasanya sebentar lagi ya, atau mungkin sedang kamu habiskan waktu kamu bersama keluarga. Dan tadi udah sedikit banyak kita udah sharing pengalaman, terus juga apa yang bisa kamu lakuin. Dan ini udah mungkin sudah menit-menit terakhir ya. Mungkin bisa dirangkum. Semuanya pelajaran dirangkum. Kesimpulan aja mungkin tips-tips juga boleh Mbak, silakan. Siapa? Jadi gini, masa liburan itu nggak harus selalu diisi dengan malas-malasan ya. Tidur, makan, Atau berfoya-foya. atau berfoya-foya ngabisin duit, belanja-belanja kayak gitu kan. Tapi juga diisi dengan hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Dan itu bisa banyak pilihan gitu. Kita bisa jalan-jalan ke tempat yang baru. Terus kemudian kita bisa juga cari pengalaman ya. Cari pengalaman. Kita bisa bahkan bisa volunteer juga ya, kayak gitu ya. Kalau sama kita ikut komunitas tertentu gitu, kita bisa jadi volunteer, dapat ilmu. Kita bisa ikut kursus liburan kayak gitu. Supaya nanti habis liburan kita jadi tambah teman, tambah kemampuan juga, tambah pengalaman, tambah pintar gitu. Yes. Terus itu juga rencanakan masa liburan dari sebaik mungkin. Jadi jangan ketika mau liburan baru besok libur ngapain ya. Kita juga udah harus punya planning nih, libur panjang ngapain aja gitu loh. Karena kalau kita nggak ada catatan baik, jangan-jangan masa liburan tuh bisa hangus, hilang kayak gitu, menguap gitu ya. Iya, terus juga bisa juga misalnya teman-teman selama liburan berkarya. Kalau misalnya dia suka nulis, tadi misalnya pengalamannya atau apa yang ditemuin ditulis gitu. Nanti kan lama-lama bisa jadi diary atau jadi buku yang bisa dia, atau jadi lagu. Kalau bisa mengarang lagu, misalnya suka berpuisi ditulis gitu. Atau mungkin kalau misalnya dapat curhatan teman ditulis, itu juga bagus. Nanti bisa jadi memoir loh. Memoir. Nah, terus kemudian juga teman-teman juga bisa, kalau misalnya kayak aku dulu ketika SMA suka bikin karya. Kalau misalnya dari stick gitu, aku bikin rak kecil lah gitu, dari stick aku rangkai-rangkai, kalau nggak tuh dari kain flanel kayak gitu, bikin boneka kayak gitu-gitu. Akhirnya dijual ke teman-teman, lumayan kok gitu. Itu salah satunya. Berbisnis ya. Setidaknya apa yang kita punyai kalau bisa menghasilkan, alhamdulillah gitu loh, bersyukur. Kalau misalnya tidak ya buat sendiri aja, wah karya kita bagus ya gitu. Lalu selain itu mungkin untuk tips ya, mengisi liburan kita harus sering-sering update nih info mungkin di sosial media. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang suka nulis bisa tuh seperti Mbak Oli bilang tadi, tulisannya di update gitu ya, di-upload atau di-upload di blog. Kemudian mungkin ada lomba-lomba isei. Nah, itu kan kadang di Twitter, Facebook itu kadang infonya banyak sekali gitu. Kemudian ya buat yang suka masak seperti tadi udah kita obrolin ya. Atau ikut lomba masak. Lomba masak kayaknya kemarin jangan sebut ini ya. Jangan sebut merek ya di sini. Enggak, jadi kadang kan ada tuh di Jogja kan, atau misalnya lagi dalam halte Jogja atau ada lomba masak ikan atau lomba bikin nasi goreng, itu ikut-ikut aja, siapa tahu menang dan jadi koki kan gitu. Siapa tahu ketemu jodohnya. Jadi tadi ada apa nih? Belum mau lulus. Sindrom kelulusan. Oke ya, itu ya bisa dilakuin banyak banget ternyata yang bisa dilakuin. Ya, selain itu juga misalnya sudah harus mempersiapkan ketika kita akan mau masuk semester baru. Apa sih yang perlu disiapin? Misalnya buku atau mungkin kira-kira pelajaran apa yang kita kesulitan, kita tinggal cari les, tempat les yang oke kayak gitu. Terus kemudian masanya ngumpul sama teman, kemarin udah dikasih tugas nggak ya, kayak kata Dina dia cerita. Jangan sampai kaget, jangan sampai lupa kayak gitu ya. Kayak Nat tadi nggak bikin tugas gitu ya. Iya kayak gitu. Terus juga ya itu tambah temen lagi. Misalnya kan kita kenal lah sama teman-teman di kampung gitu, Karang Taruna, atau mungkin ikut-ikut komunitas komunitas di masjid di kampung atau biar apa, kelihatannya gaul eksis ya. Eksistensi diri ya. Ntar kayak provider lagi. Ups apa kayak itu ya, bisa dilakuin sama Sobat Isa. Jadi liburan panjang sih nggak masalah ya, no problem. Jangan sampai dengan liburan panjang kamu malah merasa bosen. Itu semua pasti ada di tangan kamu. Kamu mau bikin itu liburan yang menyenangkan
atau liburan yang mungkin penuh dengan manfaat ya, yang pastinya kalau misalkan yang menghasilkan juga bisa. Kalau misalkan kamu masih pengen sharing lagi sama teman-teman dari Rifka Nisa, bisa silahkan langsung datang di mana? Di Jalan Jambon nomor 4 Jatimulyo Indah Yogyakarta, atau bisa telepon di 0274553333 atau di FB-nya di Rifka Anissa WCC atau di Twitter @RAWCC. Oke, langsung ketemu sama kakak-kakak. Oke. Nanti kita tunggu kalau teman-teman pengen main ke sana. Sambil sharing ditunggu ceritanya. Ya, itu juga bisa jadi salah satu cara mengisi liburan gitu, dapat ilmu kan. Betul. Pengalaman tambah teman juga. Iya, benar banget. Nah ya, jangan lupa Sobat Isa langsung datang ke sana, ditungguin ya. Dan yang pasti terima kasih buat kakak-kakak. Sama-sama. Laksmi, Kak Ega, Kak Uli ya. Oke deh. Ya Kakak Nay. Selamat liburan ya. Selamat liburan buat semua teman-teman di Ista. Oh iya, kita mau ngucapin selamat hari Natal nih buat teman-teman yang merayakan, dan selamat tahun baru juga 2014. Semoga kita semakin produktif. Betul, dan selamat hari libur bagi yang libur panjang. Oke, sampai ketemu ya. Dah. Minggu depan ya. Dah. Oke deh, tadi Sobat Isa bincang-bincang seru sama teman-teman dari Rifka Anissa Women Crisis Center. Terima kasih buat Sobat Isa yang sudah bergabung. Tadi sudah 1 jaman ini, dan akhir kata Sobat Isa, aku harus pamit ya. So, tetap semangat untuk masa depan yang lebih hebat. Naika Lisa pamit. Have a great day and see ya. I can hold my breath. I can bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one. I can fake a smile. I can force a laugh. I can dance and play the part if that's what you ask.